Selamat sore dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Welly Esli Tayena dari kelas A dengan NIM 15/2024 01 05 002. Saya akan mereview tugas tentang etika dan profesi guru dari terbagi atas 7 kelompok. Yang pertama, tanggung jawab guru terhadap peserta didik terbagi atas 2, yaitu aspek akademik adalah profesional guru untuk membimbing, mengajar, dan menilai peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Tanggung jawab non-akademik guru adalah peran guru dalam mendukung perkembangan peserta didik di luar aspek kognitif atau akademik yang mencakup pembinaan moral, sosial, ekonomi, dan karakter. Bentuk peran guru dalam melindungi dan menekankan hak-hak peserta didik terbagi atas 5. Yang pertama, guru sebagai pelindung. Yang kedua, guru sebagai pemberi kesepakatan yang adil. Yang ketiga, guru sebagai pendengar dan pembimbing. Yang keempat, menjaga privasi dan hingga diri siswa. Yang kelima, menegakkan etika dan keadilan. Tantangan umum yang dihadapi guru dalam menjaga hak-hak peserta didik terbagi atas 6. Yang pertama, kurangnya pemahaman terhadap hak-hak anak. Yang kedua, beban administrasi dan akademik yang tinggi. Yang ketiga, ketimpangan rasio guru dan murid. Yang keempat, budaya kekerasan atau diskriminasi di sekolah. Yang kelima, kurangnya dukungan dari orang tua atau lingkungan. Yang keenam, perkembangan teknologi dan resiko digital. Yang berikut kedua, etika guru dalam berkomunikasi. Komunikasi efektif adalah proses pertukaran informasi yang dilakukan secara jelas, terbuka, dan saling menghormati sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh semua pihak yang terlibat. Bentuk-bentuk komunikasi efektif meliputi: yang pertama, komunikasi dua arah. Yang kedua, komunikasi empati. Yang ketiga, bahasa yang jelas dan sopan. Yang keempat, konsistensi informasi. Dan yang kelima, penggunaan media komunikasi yang tepat. Bentuk kendala komunikasi meliputi: yang pertama, perbedaan latar belakang sosial dan budaya. Yang kedua, kurangnya keterampilan komunikasi. Yang ketiga, kesibukan atau kurangnya waktu. Yang keempat, penggunaan media yang tidak tepat. Peran guru dalam mencegah dan mengatasi komunikasi negatif. Yang pertama, menjadi teladan dalam berkomunikasi positif. Yang kedua, memberi kejuaraan dengan cara yang bijak dan mendidik. Yang ketiga, membangun komunikasi terbuka. Yang ketiga, guru dan teknologi pendidikan. Dampak positif teknologi dalam pendidikan terbagi atas 3. Yang pertama, memperluas akses dan pemerataan pendidikan. Yang kedua, mendukung pembelajaran interaktif dan menyenangkan. Yang ketiga, mendorong kreativitas dan kemandirian siswa. Dampak negatif teknologi dalam pendidikan. Yang pertama, kesenjangan akses teknologi. Yang kedua, kecanduan teknologi dan gangguan fokus. Yang ketiga, menurunnya interaksi sosial dan empati. Berikut yang keempat, guru dan isu sosial. Peran guru dalam menghadapi isu sosial terbagi atas 3. Yang pertama, guru sebagai model. Yang kedua, guru sebagai perencana. Yang ketiga, guru sebagai pemimpin. Perilaku adalah suatu tindakan yang dilakukan sebagai tanggapan terhadap sesuatu yang akhirnya berkembang menjadi kebiasaan karena kepercayaan mereka pada nilai tertentu. Bullying adalah suatu keinginan untuk menyakiti orang lain yang biasanya dilakukan secara langsung untuk menyakiti orang lain. Yang ketiga, radikalisme adalah sikap atau paham yang ingin membuat perubahan dalam politik, sosial, agama, dan cara
kekerasan. Diskriminasi adalah cara terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, usia, dan kelas sosial. Peran guru dalam konteks sosial dan pendidikan. 1. Menanamkan nilai-nilai karakter dan sosial. Yang kedua, meningkatkan profesionalisme dan inovasi. Yang berikut kelima, kepemimpinan guru. Kepemimpinan guru adalah kemampuan guru untuk memengaruhi, membimbing, dan mengarah siswa agar mereka dapat mencapai tujuan pembelajaran. Indikator kepemimpinan guru: komunikasi yang efektif, kemampuan memotivasi, pengembangan profesional, pembinaan disiplin, mengelola kelas dengan baik. Peran guru sebagai pemimpin di kelas: pemimpin pembelajaran, mengelola kelas, membimbing siswa menjadi teladan. 10. Keterampilan kepemimpinan yang dibutuhkan guru: empati, analiti, mudah beradaptasi, berani, berkomitmen, dan termotivasi, komunikasi dan koneksi, cinta belajar, kesabaran, menghargai praktik terbaik, melibatkan kehadiran di kelas dan komunikasi. Yang keenam, guru dan pengembangan karir. Manfaat pengembangan karir guru: 1. Dampak pada mutu pembelajaran. 2. Peningkatan mobilitas karir, meningkatkan cara profesi. Implementasi dan dampak pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. 1. Dukungan sekolah. 2. Guru profesional. 3. Pembelajaran variatif. 4. Sekolah berkembang. 7. Evaluasi yang adil dan objektif. Prinsip adil dan objektif mencakup 1. Keterukunan, 2. Transparansi, 3. Konsistensi, 4. Akurat. Menghindari bias dalam penilaian. 1. Menggunakan instrumen yang valid dan reliable. 2. Menilai berdasarkan kinerja nyata. Tanggung jawab guru dalam memberi umpan balik atau feedback. 1. Memberikan umpan balik secara tepat waktu agar siswa dapat segera memperbaiki kekurangan. 2. Bersikap membangun, bukan mengalahkan. 3. Mendorong refleksi diri peserta didik agar mereka menyadari kekuatan dan kelemahannya. Yang terakhir, menggunakan bahasa yang komunikatif dan objektif. Demikian review yang saya bawakan dari 7 kelompok. Sekian dan terima kasih. Permisi Ibu, mohon maaf jika saya mengganggu waktunya Ibu. Sejujurnya saya belum terlalu paham tentang materi etika komunikasi tadi Bu. Bolehkah saya bertanya? Tentu saja Gracia, terima kasih sudah berani bertanya. Bagian mana yang masih kurang jelas? Yang tentang komunikasi asertif Bu, saya belum mengerti. Apa bedanya dengan komunikasi agresif Bu? Pertanyaannya bagus. Gracia, Ibu jelaskan lagi ya dengan contoh komunikasi asertif itu ketika kita menyampaikan pendapat dengan tegas, tapi tetap sopan dan menghargai orang lain. Sedangkan komunikasi agresif cenderung memaksa, bahkan bisa menyakiti perasaan orang lain. Misalnya, kalau kamu tidak setuju dengan teman, kamu bisa bilang, "Saya menghargai pendapatmu, tapi menurut saya itu contoh komunikasi asertif." Oh, jadi seperti itu ya Bu. Kalau yang diam saja, itu komunikasi apa ya Bu? Itu namanya komunikasi pasif. Biasanya orang yang pasif cenderung menghindari konflik, tapi sayangnya pendapatannya tidak tersampaikan. Nah, tugas kita belajar berkomunikasi yang asertif agar tetap sopan, tapi pendapatan kita didengar. Terima kasih banyak atas penjelasannya Bu. Sekarang saya lebih paham. Sama-sama Gracia, terima kasih sudah bertanya dengan sopan. Kalau ada yang
belum jelas lagi, jangan ragu untuk bertanya ya. Baik,